Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi dituliskan dengan tujuan menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, teks eksplanasi juga memiliki struktur, ada 3, yaitu pernyataan umum general statement, deretan penjelasan eksplanasi atau interpretasi atau penutup. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama pernyataan umum atau general statement. A. Berisi satu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Yang B. Bersifat ringkas, menarik, dan jelas yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membacanya. Untuk penjelasan yang kedua, ada deretan penjelasan atau eksplanasi. A. Berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan dan proses terjadinya. B. Sangat relatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana, how, yang jawabannya berupa statement atau deklaratif sentence. Yang 3. Interpretasi atau penutup. Bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks. Nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang B, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang berisi keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang C, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ciri yang selanjutnya menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Untuk ciri kebahasaan teks eksplanasi ada 6, yaitu berfokus pada hal umum atau generik dengan menjelaskan fenomena alam atau peristiwa sosial. Yang B, memakai kata kerja material serta relasional. Untuk yang C, dalam kalimat atau paragrafnya menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Untuk ciri yang D, menggunakan kalimat pasif. Untuk yang E, adanya istilah ilmiah yang berkaitan dengan fenomena atau peristiwa yang dijelaskan dalam teks. Dan ciri yang terakhir adalah bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Nah, untuk langkah-langkah menyusun teks eksplanasi juga ada 5, yaitu menentukan topik yang menarik, tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan, misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Dan selanjutnya, membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka
karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Untuk langkah yang ketiga, yaitu mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambarannya, rangkaian kejadian. Untuk langkah selanjutnya, mengembangkan teks. Kembangkan teks karangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dan yang terakhir, yaitu menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Contoh teks eksplanasi yang Anissa ambil yaitu penyebab kekeringan. Nah, untuk contohnya sudah ada pembagian struktur. Ada pernyataan umum di paragraf yang pertama, yaitu kekeringan adalah kondisi yang terjadi saat kemarau panjang, tidak turunnya hujan yang sangat lama, menjadikan debit air berkurang di dalam tanah. Hampir sebagian besar daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Banyak warga mulai sulit mendapatkan air. Sebagian sumber air kering, menyebabkan warga kesulitan air bersih. Sudah dijelaskan di paragraf yang pertama, yaitu penjelasan tentang pernyataan umum yang menjelaskan proses terjadinya dan lain-lain. Dan pada struktur yang kedua, yaitu deretan penjelasan sebab akibat. Di sini telah tertera tentang pertanyaan yang akan dijawab. Mengapa kekeringan bisa terjadi? Jika kita amati penyebab utamanya, tidak turunnya hujan. Musim kemarau berkepanjangan menjadikan tidak adanya air yang turun masuk ke tanah. Tanpa adanya air hujan menjadikan tanah mengering. Selain hujan yang tidak turun saat kemarau, ketika musim hujan banyak air yang tidak diserap tanah. Penyebabnya adalah banyak pohon ditebang, hutan-hutan menjadi gundul karena fungsi alih lahan. Berubahnya penggunaan lahan dari pepohonan menjadi bangunan, menjadikan tidak ada yang dapat menyerap air hujan. Padahal, ketika pohon masih ada, air hujan akan tertahan dalam tanah. Tidak adanya waduk sebagai tempat menyimpan air juga berpengaruh. Fungsi waduk sebagai penyimpan air dapat bermanfaat dalam menyalurkan air bagi warga. Nah, deretan penjelas sudah sangat cukup untuk menjadikan teks eksplanasi karena telah memenuhi syarat yang ada dalam deretan penjelas. Untuk yang terakhir, struktur yang terakhir adalah interpretasi. Semakin banyaknya terjadi kekeringan di beberapa daerah, seharusnya mulai menyadarkan kita bahwa keseimbangan di alam harus kita jaga. Caranya dengan melestarikan hutan, serta mengolah pembangunan dengan berkesinambungan. Nah, itu tadi adalah contoh teks eksplanasi yang bisa Anissa sampaikan. Sekian penjelasan materi teks eksplanasi dari Anissa. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Anissa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.